Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Apakah surat peringatan dapat diberikan kepada karyawan tanpa berurutan? 1, 2, 3 maksudnya gitu ya. Tingkatannya sesuai dengan bobot kesalahannya, Pak. Baik, terima kasih. Surat peringatan dapat diberikan kepada karyawan tanpa urutan tingkatan. Tapi disesuaikan dengan bobot kesalahannya, itu boleh. Boleh. Ya. Baru tadi malam seingat saya di channel TikToknya DHM Partners, kita munculin VT tentang kenali surat peringatan. Ya, di sana ada membahas tentang surat peringatan yang seperti ini. Jadi secara sederhana saya sampaikan, nanti silakan lihat agak detailnya di dalam channel TikTok yang DHM Partners ya. Baru keluar tadi malam kalau nggak salah. Sistem surat peringatan di Indonesia itu kan ada dua ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang bersifat pengulangan, yang kedua bersifat kriteria. Ya, surat peringatan berdasarkan pengulangan, surat peringatan berdasarkan kriteria. Yang pengulangan itu bagaimana? Yang pengulangan itu berarti nggak ada kriteria. Apapun kesalahannya, dimulai SP1. Ya. Jadi yang pertama dia misalkan sepanjang bukan pidana ya. Apapun kesalahannya, mau berat, mau ringan, mau terlambat sehari, mau terlambat 3 hari dan sebagainya, selalu dimulai dengan SP1. Dia mangkir 4 hari. Ya kan? Kalau 5 hari baru bisa PHK kan gitu. Masih 4 hari dia mangkir, kemudian dia masuk kerja. Karena perusahaan yang menggunakan sistem surat peringatan pengulangan, maka yang diberikan surat peringatannya adalah SP1. Pada saat yang bersamaan ada temannya yang mangkir 1 hari. Itu juga Dapat SP1 juga. Adil apa enggak? Itu bukan urusan kita. Karena memang sistemnya di perusahaan Bapak Ibu melakukan dengan sistem pengulangan. selalu 1 hari, mendingan 3 hari. Nah, paling jawabannya gitu. Jadi jangan 1 hari sekalian aja, karena pakai sistem pengulangan, ambil maksimal kan begitu. Nah ini Pak Habib bandel ini kayaknya. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Itu kalau pengulangan. Tetapi, sebelum masuk ke tetapi, ciri khasnya kalau perusahaan yang menggunakan sistem surat peringatan berdasarkan pengulangan adalah di dalam PP atau PKB-nya, Bapak Ibu tidak akan bisa melihat adanya kriteria. Ya. Di sana biasanya hanya tertulis bahwa perusahaan dapat memberikan surat peringatan pada karyawan melakukan pelanggaran, selesai, titik. Itu ciri-ciri. Nah, baru kita masuk yang kedua, berdasarkan kriteria. Kalau berdasarkan kriteria, itu berarti Bapak Ibu bisa melihat ciri-cirinya dalam PP atau PKB. Selalu ada klausa yang cukup detail tentang surat peringatan, di mana di sana akan ada satu klausa yang bicara kriteria pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya surat peringatan 1. Itu pelanggarannya ini. Nanti ada klausa berikutnya, kriteria pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkannya surat peringatan 2. Ini. Demikian juga surat peringatan 3. Ya. Jadi begitu. Jadi ada kriterianya sehingga klausanya menjadi lebih detail. Itu adalah ciri khas pada perusahaan yang menggunakan sistem surat peringatan berdasarkan kriteria. Ya. Begitu, dua-duanya itu sah, boleh, diakui sama hukum. Ya, diakui oleh hukum kita. Jadi kita boleh melakukannya, memilihnya, tapi tidak bisa dicampur.